Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam podcast Info JKN Metro bersama saya Arif Satria, staf PATT Komunikasi dan Kesekretariatan. Dan pada kesempatan kali ini pembahasannya mengenai Perpol nomor 2 tahun 2023 dan tentunya dengan narasumber kita Kak Beni, staf Komunikasi dan Kesekretariatan. Apa kabarnya Kak? Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Arif, Alhamdulillah. Ya, kenalan dulu dong Kak, nama lengkap dan jabatannya apa nih Kak? Oke baik, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Beni Prawira Chandra Jaya, staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Metro. Oke, jadi Kak Beni, ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang peraturan kepolisian atau Perpol nomor 2 tahun 2023 ini. Bisa nggak Kak ini kira-kira dijelaskan secara umum Perpol nomor 2 tahun 2023 ini tentang apa sih? Ya baik, jadi Perpol nomor 2 tahun 2023 ini adalah perubahan atas Perpol sebelumnya nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Kenapa ini disempurnakan atau dirubah? Karena ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan pemohon surat izin mengemudi itu menjadi peserta aktif dalam program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga Kepolisian RI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan penyempurnaan regulasi atas penerbitan surat izin mengemudi. Seperti itu deh. Oke, jadi mekanismenya di lapangan dalam pembuatan SIM yang mensyaratkan pemohon pembuatan SIM itu harus peserta JKN. Betul, jadi kenapa ini disyaratkan? Karena memang tadi yang kita jelaskan itu telah diatur berdasarkan pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol nomor 2 tahun 2023. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu persyaratan administratif untuk menerbitkan SIM adalah menyertakan bukti keanggotaan program JKN yang masih aktif atau program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini kita jelaskan lebih lanjut ya. Ketika masyarakat ingin melakukan pendaftaran, nah masyarakat atau pemohon itu harus melampirkan bukti keaktifan kepesertaan JKN. Nanti di sana petugas akan melakukan verifikasi melalui web portal berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian bagi pemohon yang belum menjadi peserta JKN itu cukup menunjukkan VA virtual akun sebagai bukti pendaftaran. Sedangkan untuk pemohon yang telah menjadi peserta JKN tapi nggak aktif nih pesertaannya karena ada tunggakan, itu bisa menunjukkan bukti pelunasan atau bukti mengikuti cicilan iuran. Kita kan ada program rehab tuh, rencana pembayaran iuran bertahap tuh. Oke. Nah, jadi pembayarannya melalui cicilan itu bisa, cukup tunjukkan itu aja bisa gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Gimana Kak kalau misalnya ada pendaftaran peserta yang belum punya kepesertaan JKN gitu kan. Nah, kebetulan BPJS Kesehatan juga banyak nih layanannya secara digital gitu kan. Jadi nggak perlu antri, bisa lewat aplikasi mobile JKN atau melalui WhatsApp Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Dan untuk peserta dari segmen PBPU itu juga mendaftarnya bisa juga lewat aplikasi mobile JKN gitu. Oke, jadi sudah caranya ini sudah cukup mudah dan juga simple ya Kak ya? Ya betul, simple banget, betul. Oke, selanjutnya itu kira-kira bagaimana tuh? Nah, di aplikasi mobile JKN ini, masyarakat bisa milih fitur pendaftaran peserta baru dan peserta mengisi data pada field yang disediakan. Nanti akan muncul virtual akun pembayaran iuran peserta dan akan aktif setelah pembayaran di hari ke-14 setelah pendaftaran, seperti itu. Oke, jadi itu untuk prosesnya, itu dalam penyelesaian virtual account, itu nggak nyampe sejam ya Kak? Sebentar banget ya? Iya. Oke, jadi cepat sekali ya? Paling 10 menit selesai. 10 menit selesai. Tapi pendaftarannya, pembayaran virtual account itu nunggu 14 hari. Iya. Oke. Cuman bukti VA-nya itu nggak perlu nunggu pembayaran sehingga bisa dilampirkan untuk mengurus SIM tadi gitu. Oh begitu. Ya. Nah lanjut nih, kalau misalnya daftar lewat Pandawa bisa nggak? Bisa. Jadi cukup WhatsApp
ke nomor 0811 8165 165. Kemudian masyarakat atau peserta melanjutkan prosedur pendaftaran melalui fitur pendaftaran baru. Nanti akan diarahkan untuk mengisi data link yang disediakan. Kemudian setelah semua persyaratan itu dipenuhi, akan muncul virtual akun pembayaran iuran. Sama seperti mobil JKN tadi, tapi di sini dilampirkannya dari WhatsApp Pandawa ya. Oke. Sama juga aktifnya 14 hari kemudian setelah pendaftaran gitu kan. Oke. Terus gimana kalau misalnya peserta JKN itu sudah punya ya, sudah jadi peserta JKN tapi nggak aktif karena ada tunggakan iuran? Itu gampang, tinggal dilunasi melalui berbagai kanal yang disediakan. Bisa lewat bank, ATM, mobile banking, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, dan banyak kanal lainnya gitu. Tinggal tunjukkan bukti bayarnya supaya bisa mengurus SIM tadi gitu. Oke, jadi untuk kanal pembayaran nggak perlu pusing ya, nggak perlu bingung karena di situ sudah tertera sangat banyak sekali. Kita bisa membayar melalui Tokopedia, M-Banking, Alfamart ataupun Indomaret. Tapi kebanyakan masyarakat itu melalui Alfamart atau Indomaret. Iya, karena biasanya lebih, banyak di situ ya. Karena lebih simpel ya. Iya, sekalian belanja sih. Sekalian belanja ya. Iya, betul. Oke. Lanjut, kira-kira gimana nih Kak? Kalau misalnya pengen cicil gitu ya, cicil iuran, karena kan banyak juga peserta yang mungkin saja untuk melunasinya belum bisa gitu kan, sehingga pengennya dicicil aja. Dan itu bisa kalau di kita ada program rencana pembayaran iuran secara bertahap atau rehab. Diharapkan program rehab ini bisa meringankan peserta JKN mandiri yang menunggak. Silakan bisa segera diurus sehingga bisa mengurus SIM ya. Ketika cicilannya sudah tuntas, otomatis ke peserta JKN-nya aktif kembali gitu. Gimana daftar rehab-nya? Lewat aplikasi mobil JKN ya. Oke, jadi sekarang untuk pembuatan SIM syaratnya harus menjadi peserta aktif JKN Yes, ya. betul sekali. Oke. Mulai kapan itu ya, Kak, kira-kira diberlakukannya? Dan apabila pemohon ini belum aktif, apakah langsung tertolak untuk pembuatan SIM atau bagaimana? Ya, jadi kan awalnya ini sudah dilaksanakan uji coba di 7 wilayah. Di Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali yang melibatkan 105 Polres pada periode 1 Juli hingga 30 September. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah tertolak untuk membuat SIM? Enggak. Karena yang peserta baru yang belum punya peserta JKN seperti dijelaskan tadi, cukup tunjukkan bukti virtual akun ya kan. Oke. Kemudian yang menunggak bisa menunjukkan bukti pelunasan atau bukti daftar cicilan, bisa juga gitu. Jadi kalau yang sedang ikut program rehab itu bisa ditunjukkan bukti cicilannya. Ya. Jadi tetap nggak ditolak ya. Tetap nggak ditolak. Pembuatan SIM ya. Nggak bakal ditolak seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga nih Kak, mengapa sih untuk pembuatan SIM sekarang itu harus menjadi peserta JKN aktif? Ya, sebenarnya kan ini tujuannya adalah demi kebaikan peserta JKN itu sendiri atau masyarakat Indonesia. Karena kan menjadi peserta JKN itu adalah kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memang pemerintah ingin memastikan seluruh penduduknya mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Sehingga ketika membutuhkan layanan kesehatan dapat mengakses dengan mudah tanpa memikirkan biayanya karena sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gitu. Oke, jadi ini merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat. Betul, ya. demi memberikan perlindungan jaminan kesehatan gitu kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Lanjut, ini bagaimana ya Kak upaya BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan ke masyarakat tentang Perpol nomor 2 tahun 2023 ini? Ya, jadi sebelum uji coba tanggal 1 Juli itu kita sudah melakukan pencetakan dan distribusi desain banner ke beberapa tempat strategis gitu. Kemudian poster dan spanduk di layanan SIM. Dan juga kita sudah melakukan sosialisasi serta koordinasi teknis pelaksanaan uji coba implementasi Perpol ini kepada jajaran pelayanan SIM dan jajaran BPJS di seluruh Indonesia gitu. Publikasi ini juga kita lakukan melalui online, media cetak dan juga media sosial. Oke, untuk terakhir nih Kak,
Terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dari pembahasan hari ini untuk masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kantor cabang Metro? Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wilayah kerja kantor cabang Metro, pastikan teman-teman sudah menjadi peserta JKN dan aktif status kepesertaannya dengan selalu membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Hal ini demi menjamin teman-teman semua mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan mudah mengakses layanan tanpa memikirkan biayanya, seperti itu. Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, itulah tentang Perpol nomor 2 tahun 2023. Untuk dapat menjadi pengetahuan bersama yang sudah dibahas dan dijelaskan dari narasumber kita, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih kepada Kak Beni ya. Dan nantikan podcast Info JKN Metro selanjutnya yang akan membahas seputar tentang program JKN. Saya Arif, pamit dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.